Semangat pagi. Kita kembali ketemu bicara mengenai operasi metrik. Kita masuk yang pertama, penjumlahan metrik. Sebenarnya ini tidak sesusah atau semengerikan yang dibayangkan. Simpel saja sih sebenarnya gitu ya. Apa saja yang akan kita bahas di sini untuk tentang penjumlahan metrik ini. Kalau kita lihat sebetulnya sama saja, tinggal kita jumlahkan seperti penjumlahan yang biasa. Kita lihat misalkan, diketahui metrik A, ada metrik A dan metrik B, kita disuruh membuat A ditambah B, metrik A ditambah metrik B. Ya sudah, kita buat saja ini metrik-metriknya, kemudian kita tambahkan elemen-elemen seletak. Nah, elemen-elemen seletak mana? Min 1 ditambahkan 6. Berarti berapa? 5. Ya sudah, kita tulis begitu. 3 ditambahkan 7 berapa? 10. Kemudian 2 ditambah min 8 sama dengan min 6. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Selesai. Ini metrik A ditambah metrik B. Sekarang kita lihat bagaimana kalau metrik B ditambah dengan metrik A. Apakah ini juga akan hasilnya sama? Kita lihat metrik B, 6, 7, min 8, 5. Nah, kita tambahkan dengan metrik A-nya adalah min 1, 3, 2, dan 4. Maka, kalau kita tambahkan 6, ditambah dengan min 1, itu hasilnya 5. Kemudian 7 ditambah 3, 10. Min 8 ditambah 2, hasilnya min 6. 5 ditambah 4, hasilnya 9. Kalau kita cermati, ternyata ini sama dengan ini. Maka kita katakan bahwa A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Berlaku sifat komutatif. Berikutnya, kita lihat, misalkan ada metrik A dan metrik B. Kita disuruh menentukan A transpos ditambah B transpos, satu lagi A ditambah B baru ditransposkan. Apakah hasilnya sama? Akan kita lihat yang pertama, kita akan mencari dulu A transpos ditambah dengan B transpos. Caranya bagaimana? A transposnya kita buat dulu. A transposnya adalah 1, 3, 2, 4. Kita tambahkan dengan B transpos. B transposnya berapa? Min 3, 5, kemudian 2, 6. Nah, kita tambahkan ini. Akan menjadi 1 ditambah min 3 menjadi min 2, 2 ditambah 2, 4, 3 ditambah 5, 8, yang di sini adalah 10. Nah, berikutnya kita akan membandingkan dengan A ditambah B transpos. Saya mencari dulu A ditambah B dulu. Saya cari A ditambah B. 1, 3, 2, 4 ditambah dengan min 3, 5, 2, 6. Kalau ditambahkan, ini hasilnya adalah 1 ditambah min 3, min 2, 8, 2 ditambah 2, 4, 4 tambah 6, 10. Ini baru A ditambah B. Maka, kalau A ditambah B transpos, itu tinggal dari bentuk ini saya transpos menjadi min 2, 8, 4, 10. Kalau kita lihat hasil ini dengan ini sama, maka bisa disimpulkan A transpos ditambah B transpos itu akan sama nilainya dengan A ditambah B transpos. Artinya apa? Kita bisa mencari masing-masing ditranspos dulu, baru ditambahkan, atau ditambahkan dulu, baru ditranspos hasilnya.
Lanjut, kita masuk ke pengurangan metrik. Ini juga sama sebetulnya, hanya di dalam pengurangan ini saya menambahkan di situ A dikurangi B sama dengan A ditambah dengan min B. Karena apa? Seringkali orang familiar atau lebih gampang dengan penjumlahan daripada dengan pengurangan. Kita lihat, misalnya diketahui metrik A, metrik B, metrik C. Kita disuruh menentukan yang pertama adalah A dikurangi B. Maka caranya bagaimana? Ini saya bisa menuliskan di sini A ditambah dengan min B. Nah, ini metrik A-nya berapa? Saya tulis di sini metrik A min 2, 4, 3, 5. Saya tambahkan dengan min, metrik B-nya adalah min 6, 7, 8, min 10. Nah, begini. Maka ini menjadi saya tulis min 2, 4, 3, 5. Ini boleh dimasukkan ke dalam dulu minnya, kalau supaya nggak bingung. Menjadi di sini 6, kalikan ke dalam, di sini min 7, di sini min 8, di sini 10. Maka ini sama dengan, tinggal kita tambahkan, menjadi min 2 ditambah 6, 4, 3 ditambah min 7 menjadi min 4, min 4 ditambah min 8 menjadi min 4, 5 ditambah 10 sama dengan 15. Bu, kalau saya mau langsung boleh nggak A dikurangi B? Boleh saja, berarti nanti tinggal kalian min 2 dikurangi min 6, jadi min 2 plus 6, berarti sama dengan 4, dan seterusnya seperti itu. Nah, sekarang yang berikutnya, yang B, di sini saja, tempatnya sempit, kita akan mencari A dikurangi B dikurangi C. Nah, A kurangi B tadi saya sudah punya, saya tulis aja di sini. Jadi 4, min 4, min 4, 15. Oke, dikurangi dengan C. Kalau mau misalnya langsung, boleh nggak Bu? Boleh. Ini, seperti ini. Nah, saya tuliskan dulu, jadi 4 dikurangi dengan 0, tetap menjadi 4. Min 4 dikurangi dengan min 2, min jadi plus, berarti berapa? Min 2. Boleh kalau sudah bisa langsung nggak apa-apa. Min 4 dikurangi dengan 1, berarti menjadi min 5. 15 dikurangi dengan 3, berarti sama dengan 12. Boleh juga begini langsung. Atau kalau mau misalnya dirubah menjadi plus min C, boleh saja. Berikutnya, kita masuk perkalian metrik dengan bilangan real. Jadi kita akan mengalihkan metrik-metrik dengan bilangan real. Misal contoh yang A. Yang A ini 3A ditambah 2B. Maka menjadi 3 kita kalikan dengan min 5, 4, 3, 2, ditambah 2-nya saya tulis di luar, B-nya min 4, min 6, 3, 8. Kita kalikan aja biasa ke dalam. Berarti min 3 kali min 5, min 15, 12, 9, 6. Yang ini juga kita kalikan ke dalam. Min 8, min 12, 6, 16. Oke, kemudian baru kita tambahkan min 15 dan min 15 dan min 8. Kita tambahkan dulu, ini min 15, min 8, min 23, ini menjadi 0, 9 ditambah 6 sama dengan 15, 6 ditambah dengan 16 menjadi 22. Oke, ini hasilnya. Berikutnya, yang B diminta adalah 2B dikurangi 4A. Maka
2 kali B-nya kita tulis di sini min 4, 3, min 6, 8, dikurangi 4 kali A. Mohon maaf, ini saya garis dulu. Min 5, 3, 4, 2. Nah, maka menjadi, kalau kita kalikan ke dalam, min 8, 6, min 12, 16, begini. Kemudian kita kurangkan dengan, kalau kalikan ke dalam berarti menjadi min 20, 16, kemudian 12, 8. Oke. Nah, kalau kita kurangkan akan menjadi, saya tulis di sini aja ya, tempatnya sempit. Min 8, min 20. Jadi min 8 ditambah dengan 20. Berapa? Menjadi 12. Kemudian min 12, min 16. Berarti min 28. Lanjut. 6 dikurangi dengan 12. Maka menjadi min 6. Terus 16 dikurangi dengan 8. Maka hasilnya 8. Inilah pengurangan 2B dikurangi dengan 4A. Lanjut, kita masuk ke perkalian 2 metrik. Ini yang butuh ketelitian dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, perkalian 2 metrik ini harus menjadi perhatian. Di sini dikatakan sebuah metrik atau dua buah metrik bisa dikalikan dengan syarat tertentu. Jadi tidak bisa dua buah metrik itu langsung dikalikan bisa ketemu hasilnya. Misalkan ini metrik A dengan ordonya M kali R, dikalikan metrik B, ordonya R kali N, akan menghasilkan sebuah metrik berordo AB M kali N. Misalnya apa? Misalnya saya punya metrik gini. Saya akan menuliskan dulu misalnya untuk metriknya, misalnya metrik A-nya berordo 2 kali 2. Metrik B-nya berordo 2 kali 2 juga. Ini syaratnya harus sama. Nah, kalau sudah ini sama, maka nanti ini adalah hasilnya. Maka hasilnya adalah sebuah metrik baru AB berordo 2 kali 2. Misal, saya punya metrik metrik K berordo 3 kali 2. Metrik M berordo 2 kali 1. Misalkan begitu. Ini bisa dikalikan nggak, Bu? Bisa, karena di sini 2, di sini 2. Ini sama. Nah, maka hasilnya nanti, ini hasil. Ini adalah hasilnya. Maka nanti hasilnya adalah sebuah metrik baru yang berordo 3 kali 1. Yang nggak bisa contohnya seperti apa, Bu? Yang nggak bisa contohnya seperti ini. Misalkan ada metrik L berordo 3 kali 3. Terus metrik M berordo 2 kali 3. Ini bisa dikalikan nggak? Tidak bisa dikalikan, karena ini tidak sama. Nah, jadi syaratnya sekali lagi, untuk perkalian 2 metrik disyaratkan bahwa dilihat di situ. Jadi, banyaknya kolom dari metrik pertama harus sama dengan banyaknya baris dari metrik kedua. Kita lihat secara umum bagaimana mengalihkan 2 metrik. Misalkan ada sebuah metrik A dengan elemennya A, B, C, D, kemudian metrik yang kedua, metrik B dengan elemennya P, Q, R, S. Kita disuruh menghitung atau mengalihkan A kali B. Caranya bagaimana? Caranya adalah ini. Kita kalikan dengan ini, tapi ditambahkan. Jadi gimana? A kali
ditambah B kali R. Kemudian, yang berikutnya, masih baris yang pertama, kita kalikan dengan kolom yang kedua. Ini. Maka menjadi A kali Q, ini A kali Q, dikalikan dengan A dikalikan dengan Q ditambah B dikalikan dengan S. B dikalikan dengan S. Berikutnya, sekarang kita lihat untuk yang baris kedua. Untuk yang baris kedua, saya ganti warna dulu. Oke, untuk baris yang kedua itu, ini baris yang kedua, CD kita kalikan lagi dengan PR. Nah, maka menjadi C kalikan P ditambah D dikalikan R. Ini hasilnya. CPDR. Terus, CD ini kita kalikan lagi dengan QS. Maka menjadi CP ditambahkan dengan DS. Ini CP tambahkan dengan DS. Nah, itu supaya lebih jelas kita lihat ada metrik C, ada metrik D. Kita disuruh mencari atau menentukan CD, C kali D. Maka saya tulis di sini C kali D itu adalah, C-nya saya tulis dulu, 5, 3, min 2, 4 dikalikan dengan 0, min 1, 1, 2. Nah, saya kalikan begini. Maka caranya, kalau belum bisa, boleh dituliskan satu persatu dulu. Kalau belum bisa, boleh dituliskan satu persatu dulu. Tapi kalau nanti sudah biasa, udah terbiasa, nggak perlu. Ini kita kalikan dengan ini. 5 kali 0, 0. Ditambah min 2 kalikan dengan min 1. Atau mau ditulis satu-satu dulu? Boleh. Kalau belum bisa ditulis dulu. 5 kali 0 ditambah min 2 kali min 1. Oke. Selesai. Berikutnya, baris yang pertama itu kita kalikan dengan yang ini. Nah, jadi di sini 5 kali 1 ditambah min 2 kali 2. Begini. Oke. Berikutnya, yang ini, yang baris kedua. Kita lihat baris yang kedua. Oke. Sorry. Kita lihat baris yang kedua. Kita lihat baris yang kedua ini. Baris yang kedua ini kita kalikan dengan yang ini. Nah, maka saya tulis di sini 3 kalikan 0 ditambah dengan 4 dikalikan dengan min 1. Kemudian yang ini kalikan lagi dengan yang ini. Jadi 3 kali 1 ditambah 4 kali 2. Kalau kita cermati lihat di sini 0, 0, min 1, min 1. Dia sama. 1, 1, 2, 2. Bentuknya baru bisa kita tambahkan di sini 0 ditambah 2. Ini juga 0 dikurang 4. Kemudian yang di sini 5 dikurang dengan 4. Kemudian ini 3 ditambah dengan 8. Nah, hasilnya adalah 2, 1, min 4, dan 11. Inilah metrik CD yang diminta. Oke, cukup jelas? Jadi, tapi nanti kalau misalnya sudah bisa, Bu, bisa nggak langsung, Bu, saya kalikan 5 kali 0, 0, min 2 kali min 2 sama dengan 2. Boleh-boleh saja. Mau misalnya langsung dikalikan. Terus 5 kali 1 ditambah min 2 tambah 2. Hasilnya 1. Boleh. Kalau memang sudah paham atau sudah mengerti. Lanjut, berikutnya. Kita lihat
Ini contoh yang berikutnya. Langkah pertama untuk melakukan perkalian itu kita lihat dulu ordonya. Sebentar, saya ganti warnanya. Oke ya, kita lihat ordonya. Misalkan yang E. E itu ordonya berapa? 3 kali 3. Sementara yang F ordonya adalah 3 kali 2. Ini bisa dikalikan nggak, Bu? Bisa. Kenapa? Karena ini sudah sama. Sini sudah sama, maka hasilnya ini. Ini hasil. Maka nanti metrik hasilnya itu harus sebuah metrik berordo 3 kali 2. Kalau ordonya nggak segitu, berarti salah. Hati-hati ya. Nah, langkahnya bagaimana? Sama dengan tadi, kita kalikan EF berarti sama dengan min 1, 0, 1, saya tulis dulu, 2, 1, 0, min 3, 2, min 2, kita kalikan dengan min 1, 3, min 2, 2, 0, 1. Oke. Nah, kalau misalnya belum lancar masih boleh ditulis satu persatu perkaliannya. Tapi kalau misalnya sudah lancar bisa ditulis begini aja, min 1 kali min 1, 1. Boleh ditambahkan begitu. Jadi sekali lagi, ini caranya yang pertama. Nah, ini kita tandain dulu ini. Ini kita kalikan dengan ini. Nah, itu. Kita kalikan. Kemudian lanjut kita hitung min 1 kali 1, min 1 adalah 1, 2 kali 3 adalah 6, 3, min 3 kali min 2 sama dengan, di sini juga 6. Nah, ini terlalu kecil ini. Berikutnya, masih ini dikalikan dengan kolom yang kedua. Kolom kedua berarti min 1 kalikan 2 itu min 2. Min 2. Kemudian 2 kalikan 0 berarti tambah 0. Min 3 kalikan itu adalah min 3. Ini mohon maaf ini. Terlalu kecil tadi. Berikutnya baris yang kedua ini kita kalikan dengan kolom yang pertama. Berarti menjadi 0 kalikan dengan min 1, itu hasilnya 0. 1 dikalikan 3 hasilnya 3. 2 kalikan min 2 sama dengan min 4. Yang di sini hasilnya 0 dikalikan dengan 2, 0. 1 kalikan dengan 0, 0. Kemudian 2 dikalikan 1, 2. Oke. Kemudian yang terakhir, baris terakhir kita kalikan dengan kolom yang pertama dulu. 1 kali min 1, min 1. 0 kalikan 3, 0. Tambah 0. Min 2 kalikan min 2, 4. Nah, ini baris yang terakhir kita kalikan dengan kolom yang kedua. 1 kalikan 2, 2. Kemudian 0 dikalikan 0, 0. Kemudian min 2 dikalikan 1, min 2. Ini tambah min 2. Maka ini kalau kita buka menjadi 1 tambah 6 tambah 6 hasilnya 13. Min 2 ditambah 0 kurang 3 berarti menjadi min 5. 0 ditambah 3 dikurang 4 sama dengan min 1. 0 tambah 0 tambah 2 hasilnya 2. Min 1 tambah 4 tambah 0 hasilnya 3. Ini kemudian 2 tambah 0 kurang 2. Ini tadi adalah EF. Nah, kalau kita lihat EF, berapa ordonya EF? 1, 2, 3, ini 0, maaf. Ordonya 1, 2, 3, barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Maka terbukti bahwa EF adalah, EF ini sebuah metrik berordo 3 kali 2.
Kurang lebih seperti itu untuk operasi-operasi dari metrik. Kalau ada yang belum jelas, nanti boleh ditanyakan. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita ketemu lagi untuk bahasan metrik yang akan datang. Tetap semangat!